everybody, ketemu lagi bareng Ayu di podcast Suka-Suka bulan Agustus. Udah lama juga kita nggak nge-podcast ya kan? Karena MotoGP lagi libur musim panas, dan itu juga berarti gue kasih libur sedikit buat admin akun yang sibuk banget ngedit selama sebulan terakhir tuh ya. Dia tuh udah yang senewan banget coba. Jadi ya member premium tetap dapat fasilitas mereka dengerin suara gue tapi lewat live podcast colongan, karena itu nggak perlu ngedit dan nggak perlu ngerepotin admin akun. Meskipun ya kadang-kadang gue juga ngalor ngidul kesana kesini karena nggak pakai skrip juga. Jadi keuntungan jadi member premium adalah ada hal-hal yang nggak pernah gue bahas di podcast biasa, jadinya gue bahas di podcast colongan karena itu adalah live. Jadi apa yang ada di otak gue itu yang gue bahas. But anyway, kita akan membahas perkara soal kalender 2026 yang udah keluar. Jadi TaiGP tetap menjadi seri pembuka dan katanya akan grand launching seperti biasa di sana, seperti tahun lalu. Cuman masalahnya adalah Thailand itu lagi perang dengan Kamboja dan itu ada di perbatasan yang dekat dengan Buriram. Jadi kan udah gue bilang Buriram itu letaknya agak di ujung kulon kakak, hampir mirip dengan Mandalika. Makanya gue nggak terlalu suka pergi ke sana, gue tetap lebih memilih Sepang sih. Karena itu jauh banget perjalanannya. Dan ya karena di sana letaknya dekat dengan perbatasan, jadi sirkuit Buriram itu sekarang jadi tempat pengungsian. Karena itu kan Buriram itu kompleksnya gede saudara-saudara. Jadi di sebelah sana itu ada sirkuit dan di sebelah sini itu stadion sepak bola kalau nggak salah. Jadi yang emang gede. Jadi sekarang kompleks itu menjadi penampungan bagi 400.000 pengungsi dari perbatasan yang diminta untuk evakuasi karena mereka lagi perang, yang emang beneran lagi perang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita akan nekat balapan di sana untuk MotoGP atau enggak? Memang gosip baru sepoi Liberty Media sedang mencari alternatif gimana caranya ini supaya bisa ya kalau enggak dialihkan lah. Mereka harapannya tetap menggelar di Buriram, cuman ya nanti dilihat kondisinya. Kalau memang sampai bulan September atau paling enggak November lah ya, akhir musim banget, itu ternyata belum ada tanda-tanda untuk bisa mereda ini perang, mungkin mereka mencoba mencari alternatif, cuman ya alternatifnya juga terbatas kalau memang berkeras mau menggelar di Asia. Karena kebanyakan sirkuit yang menggelar MotoGP di Asia itu sedang menjalankan bulan Ramadan. Jadi Qatar emang nggak bisa, kan biasanya mereka pembuka, cuman karena lagi bulan puasa jelas itu nggak bisa. Kemudian Malaysia of course nggak bisa, Mandalika jelas juga nggak bisa. Sebenarnya kalau kalian bilang nggak ada hubungannya ya atas nama toleransi kak. Jadinya ya jelas bule juga nggak bisa juga kalau lagi panas-panas terus tiba-tiba nggak minum ya kan. Karena ya ada beberapa yang bilang itu nggak masalah. Ada juga yang bilang itu nggak menghormati. Nah itu yang jadi masalah. Jadi ya untuk menggantikan Buriram jelas nggak bisa Qatar, nggak bisa Sepang, nggak bisa Indonesia. Motegi juga belum tentu bisa karena itu lagi musim dingin di Motegi. Kalau di Australia sih mestinya udah musim panas katanya. Cuman ya gue nggak tahu apakah mereka bisa atau nggak dadakan kayak gitu. Jadi Thailand digelar pertama berhasil menggantikan Argentina tanggal 22. Itu juga masih definitif karena ya masih perlu homologasi. Nah masalahnya adalah tahun 2027 Argentina diumumkan akan kembali di Buenos Aires. Jadi gue nggak tahu apakah Brasil tetap akan menggelar di tahun 2027 barengan sama Buenos Aires. Artinya benua Amerika akan menggelar 3 balapan. Kalau memang susunannya tetap sama ya berarti akan ada satu sirkuit yang dikorbankan dan itu nggak tahu siapa. Tapi yang jelas tahun depan ya Spanyol akan tetap menggelar 4 balapan. Liberty Media dan Dorna itu wajib punya hubungan yang bagus dengan Spanyol karena mereka ini adalah sirkuit yang siap untuk menggelar balapan dadakan dengan seat terjual hampir penuh. Jadi masih ingat tahun lalu ketika Kazakhstan batal dan Misano tiba-tiba harus gelar 2 kali, itu nggak semua sold out. Tetapi ketika Valencia digantikan oleh Barcelona itu sold out langsung tiketnya, padahal cuma 1 minggu sisanya. Jadi menurut mereka sirkuitnya Spanyol itu adalah sirkuit yang solusi cepat kalau mau jual tiket dalam waktu singkat, tetapi kondisinya dadakan. Kurang lebihnya seperti itu, mengingat masih ada beberapa balapan yang belum clear. Brasil masih definitif dan Spanyol pun itu kalian bisa lihat tandanya itu bintang 2 itu masih tergantung kontrak. Artinya mereka sebenarnya sudah perpanjangan kontrak tapi loyalty sirkuitnya belum dibayar. Ini udah gue bilang Spanyol itu harus adu cepat. Beda dengan Mandalika yang bisa diutang royalti sirkuitnya, mereka harus cepat bayar. Meskipun pengumumannya kontraknya udah diperpanjang, tetapi itu kan
tetap bayar tahunan royalti sirkuitnya. Sama kayak sirkuit Bud kan, itu sudah diumumkan bakal kembali karena kan memang kontraknya sudah ada. Masalahnya royalti sirkuitnya belum tentu udah dibayar. Nah kayak gini, sirkuit Jerez nampaknya masih perlu memperjelas apakah mereka akan membayar royalti kontraknya atau enggak. Sementara Brasil itu masih tergantung pada homologasi. Katanya sih seperti itu karena ya terakhir kali Luca Marini dan Morbidelli ngider-ngider di sana katanya itu memang perlu banyak perbaikan sih. Jadi ya kita lihatlah nanti apakah sirkuit Brasil ini juga lolos homologasi atau enggak. Karena kalau misalnya mereka gagal lolos homologasi ya berarti Thailand sama Brasil sama-sama off. Dan itu artinya makin kalang kabut lah Liberty Media. Ya kota mungkin bisa gelar lebih awal menggantikan Brasil kalau memang gagal lolos homologasi. Tetapi tetap menjadi pertanyaan Thailand siapa yang gantiin. Nah, di kalender 2026 nanti akan ada 9 seri yang back to back. Bukan triple header juga sih, tapi back to back. Back to back itu adalah berturut-turut dengan jeda 1 minggu. Sama seperti Sachsenring ke Brno itu cuma seminggu. Dan itu artinya, sorry to say, Mbak Bro, admin akun, sepertinya kan agak-agak jelimet lagi kalau mau edit kita pay podcast, Kang. Terutama kalau panjang-panjang, Kak. Dia itu suka yang lu banyak banget ngomongnya. Tapi ya harus kayak gitu, kalau banyak gosipnya ya mau gimana coba. Jadi ya 9 seri yang back to back. Untungnya bukan triple header. Triple header itu adalah 3 balapan berturut-turut dengan jeda 1 minggu, itu lebih susah lagi. Untungnya nggak ada yang seperti itu. Katanya Carlos Ezpeleta itu untuk mencegah chaos in case ada masalah transportasi atau apa. Jadi 9 seri yang back to back itu adalah Brasil kota, kemudian Prancis Catalan ini Barcelona, Italia Hungaria, kemudian Ceko Assen, kemudian Misano Red Bull Ring, kemudian Motegi Mandalika, kemudian Australia Malaysia, kemudian Portugal Valencia. Itu back to back semua. Jadi ya memang agak beresiko kalau ada yang cedera, Kak. Makin banyak back to backnya makin susah lu punya manage waktu untuk penyembuhan kalau lu cedera. Jadi jangan sampai cedera aja. Nah itu jadi perkara. Kita lihatlah apakah tahun depan radio halo-halo akan ada, sprint race-nya tetap ada apa gimana, kita lihat aja nanti. Di akhir musim biasanya akan ada perubahan. Let's see. Karena di akhir musim nanti motor 850cc untuk tahun 2027 itu bisa diizinkan untuk turun track di uji coba. Jadi ya kita lihat nanti para pabrikan mana yang sudah siap dengan motor 850cc mereka. Papi Perigigi sendiri bilangnya sudah siap. Cuman ya menurut dia belum waktunya mereka fokus pada 850cc. Katanya sih seperti itu. Gigi itu sempat ditanya, lu setuju nggak dengan aturan baru 850cc? Karena itu artinya kocok kartu kembali. Kita nggak tahu apakah Jepang akan tetap membapuk kalau mereka sudah pindah cc ke 850cc atau enggak. Dan kita nggak tahu apakah Ducati itu punya motor sebaik yang dimiliki 1000cc mereka saat ini. Menurutnya Papi Perigigi sendiri ya nggak masalah sih kalau cc-nya diturunkan, karena menurut dia motor 1000cc saat ini itu sudah terlalu cepat. Dan karena terlalu cepat, bukan masalah motornya yang terlalu cepatnya, tetapi sirkuitnya yang mulai nggak aman. Kenapa? Karena sirkuit juga ya bukannya nggak mencoba untuk memperbaiki diri mereka, tetapi run off-nya udah mepet banget, udah berusaha dibesarin, udah berusaha banget gimana caranya di resurface itu aspal. Karena kan kalau pakai aero, ground effect-nya itu semakin besar dan itu lebih merusak aspal. Jadi ya sirkuit juga mulai ngeluh karena biaya perawatan sirkuitnya makin gede. Jadi ya menurutnya Papi Perigigi, sirkuit menjadi lebih tidak aman kalau kita tetap pakai yang 1000cc dengan segala bentuk pengembangannya. Ya mereka juga sih ya aeronya lah, ya inilah, ya itulah. Karena itu membuat motor menjadi lebih cepat, dan kondisinya 1000cc dengan motor lebih cepat ya sirkuitnya yang harus upgrade. Nah sirkuit juga punya dana terbatas untuk bisa upgrade, jadinya ya otomatis sirkuit menjadi kurang aman kalau tetap pada 1000cc dengan pengembangan yang tidak dihentikan, menurutnya Papi Perigigi. Di sisi lain, Papi Peri Rivola, Aprilia, katanya ia sedang berusaha gimana caranya untuk mempersiapkan mesin 850cc, tetapi untuk saat ini mereka masih belum bisa fokus untuk itu, mengingat mereka sedang fokus kepada proyek mereka yang ada saat ini, mengingat ya Jurdun Mangkage mereka baru aja comeback kan ya. Masih belum bisa fokus ke 850cc karena itu kan artinya mereka harus menentukan siapa rider pengembangnya. Nah masalahnya adalah itu jelas mestinya kudu harus kan Jorge Martin, tetapi ya karena dia baru comeback ya nggak bisa dipaksa dulu.
Kalau mau dikasih pengembangannya ke Markobes, takutnya. Nah ini Papi Peri Rivola bilang, ini akan jadi ayam jantan yang ribut. Karena Markobes sebenarnya sih nggak terlalu pusing soal itu. Karena dia cukup tahu diri, dia bukan jurun kan. Tetapi kalau dia didapuk pengembangan untuk 850cc, takutnya yang sebelah itu tersinggung lagi gitu loh. Sensi banget soalnya yang satu itu. Nah, ngomongin soal Martin dan sensi-sensinya, Papa mendiang Marco Simoncelli itu mengkritik Jorge Martin terkait dengan interview dia di Brno. Jadi kalau kalian dengar podcast Brno yang panjang banget itu, terutama part 1, kan dia sempat bilang, saya tidak menyesal sudah melakukan kekisruhan ini. Saya tidak mau meminta maaf pada Aprilia karena menurut saya itu adalah hal yang terbaik yang bisa saya lakukan saat itu, dan saya ingin melindungi diri saya sendiri. Nah, Opa Paolo Simoncelli itu bilang bahwa dia sudah kehilangan respek atas Jorge Martin. Kenapa? Jadi dia bilang, ketika dia diwawancara segitu panjang dan lama oleh para jurno, begitu dia mulai ngadi-ngadi soal, ini kan bukan soal uang, ini karena saya ingin membela diri saya sendiri, saya langsung matiin itu interviewnya, saya nggak suka. Karena menurut saya, kalau kamu bertindak seperti itu, kamu sudah kehilangan rasa hormat saya. Terutama karena kamu mengatakan kamu inginnya ke Honda, meskipun dia waktu itu Martin bilang itu cuma salah satu opsi, karena opsi lainnya adalah pensiun. Artinya kalau dia memilih tetap balapan, ya berarti dengan Honda, ya kan? Jadi dia bilang, kenapa kamu harus ke Honda? Demi uang atau demi citra? Karena gini, manajer kamu boleh ngomong ngadi-ngadi sembarangan di aset, boleh. Karena kan itu si Valera blunder sana-sini, dan Papi Peripuik juga ikutan ngeblunder di sana. Terserahlah mereka mau ngomong apa, tapi kamu punya ngomong itu yang dipegang. Karena kamu yang tanda tangan kontraknya, Kak. Kalau kamu laki-laki, kamu harus menepati janjimu. Kamu harus tetap menepatinya, baik itu menang ataupun kalah. Karena alasannya, ya karena memang alasannya kan kemarin lumayan ngadi-ngadi performa motor. Nah di sisi lain Base juga justru menang. Jadi ya kalau Base udah menang terus kamu tetap pengen tetap hengkang, terutama di Asen kemarin kan si Valera bilang dia tetap pengen hengkang, kan jadinya tetap dipertanyakan, lu maunya apa sebenarnya? Jadi Paolo bilang, saya justru memberikan hormat saya kepada Marco Bezzecchi, bukan Marco Simoncelli. Jadi dia bilang, saya justru memberi hormat kepada Marco karena kecelakaan Martin itu menjadi batu loncatan baginya untuk meningkatkan diri untuk menanggung pengembangan motor. Dia bekerja keras, dia terjatuh, tetapi dia bangkit kembali dan dia pantang menyerah, dan itu membuat saya memberi respek kepada dia atas kerja kerasnya yang dia tahu dia sangat kesulitan sejak awal musim, tetapi pada akhirnya dia berhasil melewatinya. Perkara ini yang kemarin gue bilang gue pengen bahas waktu di komen blog. Sebenarnya yang gak suka sama Martin di pedok itu bukan cuma sebatas kepala tim, pemilik tim, atau manajer tim. Bahkan Giorno pun itu ada yang gak suka sama Martin. Tanpa gue sebut orangnya ya, tapi ini bukan yang biasanya gue bahas. Ada tuh Giorno belakang pedok yang gue nggak tahu kenapa dia benci banget sama Martin. Gue emang nggak suka sama Martin, gue nggak suka dia punya kelakuan seperti itu. Bagaimana Aprilia yang dengan berbesar hati menerima dia, gue nggak tahu kenapa dia itu sangat membenci Martin, dan dia bilang Martin itu seperti orang idiot. I mean itu beneran dia bilang loh, padahal dia ini Giorno. Gue tahu itu media Inggris, soalnya dia itu Giorno media Inggris. Dia bilang Martin itu tidak meminta maaf kepada Aprilia. Menurut saya lebih dia harus minta maaf adalah selebrasi Jordan dia yang ala Martinator. Karena kan si Martin juga bahas Martinator ketika habis balapan di Brno kan. Untungnya saya punya semangat Martinator yang tidak menyerah. Nah itu kan dia bahas jadinya. Oh dia masih belum minta maaf, itu perkara soal dia punya selebrasi idiot Martinator kemarin. Menurut gue sih itu perkara selebrasi ya urusannya dia, wong dia yang jurul, ngapain lu yang sewot ya kan. Tetapi fakta bahwa dia adalah Giorno yang dikenal dan dia melemparkan sebegitu banyak kebencian untuk Jorge Martin, gua rasa cukup perlu satu pemicu seperti itu untuk membuat semua fans Spanyol dan semua ABR itu menyerang Martin. Jadi wajar Martin itu sadar bahwa ternyata saya dibenci. Mengingat fans Spanyol sebenarnya itu sebagian besar adalah ABR, dan dia mendapatkan dukungan dari fans Spanyol yang adalah ABR itu murni karena dia melawan Pecco. Masih ingat? Dan karena Pecco kalah, jadinya mereka ngefans sama Martin karena berhasil mengalahkan Pecco. Tetapi masalahnya adalah karena kelakuannya Martin ditambah dengan Giorno ABR yang gue nggak bisa bilang dia kelas dewa, dia Giorno. Ya banter kelas pesuruh ya kan.
Tetapi dia cukup keluar satu kata, dan karena dia adalah Jorno ABR, itu banyak yang menghujat Martin jadinya. Jadi menurut gue ya sebenarnya memang jaringannya si Culas ini, Sakinah, ini sebenarnya bahasan live podcast colongan. Gue nggak akan bahas terlalu jauh, tetapi jaringan yang dimiliki oleh si Culas ini kalian bisa lihat lumayan besar. Dia punya Jorno Media, dia punya ABR Kelas Dewa yang cukup mendukung dia untuk kebal penalti. Jadi lumayan ya, ya, jaringan dia itu ya. Kalau ABR bilang, nggak mungkin lah seorang Mark Marquez sendiri. Iya, kalau seorang Mark Marquez, dia yang di belakangnya, Kak. Oke, udah. Itu cuma bahasan live podcast colongan. Gua nggak akan bahas di sini karena itu terlalu sensitif. Perkara soal Mark Marquez, kita bahaslah perkara soal Sepang 2015. Jadi, kalau kalian dengar podcast Berno kemarin, si Mark Marquez kan sempat bilang, gua tuh bukannya nggak mau damai sama Valentino Rossi, tapi kalau dia nggak mau damai, ya buat apa gua damai? Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, tiba-tiba Loris Reggiani buka suara soal Mark Marquez. Jadi kemarin gue tahu ada fanpage ABR yang membantah soal tendang-menendang. Dia bilang, Mark Marquez bilang dia ditendang. Kalian baca sendiri interview dia. Gue nggak tahu itu interview baru atau interview lama, tapi seingat gue sebenarnya itu adalah interview lama dia tahun 2015, tepat setelah dia ribut sama Valentino Rossi. Bulan Oktober kalau nggak salah. Gue nggak tahu kenapa itu dijadikan interview sekarang oleh fanpage-nya ABR, atau gue nggak tahu itu fanpage apa media apa gimana. Tapi ada salinannya dikasih gue dari komen para pembaca blog gue. Intinya kayak gini, kalau kalian baca baik-baik, ada nggak dia bilang nendang? Enggak, dia bilang mendorong, mempush. Dari interview pertama sampai interview tahun lalu yang terakhir kali gue bahas soal itu dia cuman bilang mempush, no kick at all. Mempush itu memaksa. Jadi dia merasa kakinya Vale itu bergerak dan dia terpaksa melakukan antisipasi. Entah itu hasilnya dia crash atau gimana. Jadi dia bilang itu mendorong lengan saya dan rem saya, tapi tidak mengkick. Jadi dia tidak menendang, dia cuman mempush. Mempush itu artinya dia nggak kena, no kontak, tapi dia otomatis preventif. Ngerti nggak maksud gue? Preventif. Jadi misalnya lu ngikutin orang nih, pengen ngagetin dia ceritanya, nggak taunya dia balik, lu sendiri yang kaget kan jadinya. Jadi kurang lebihnya kayak gitu. Jadi nggak ada kontak sama sekali, no kick sama sekali. Dia nggak pernah bilang kick, dia cuman bilang push, no kick at all. Jadi Loris Reggiani pasca Asen Kick kemarin itu memang jadi pembahasan sebenarnya, tapi selalu diredam oleh media karena mereka tahu bahwa itu pukulan telak perkara soal Sepang 2015. Jadi ada tetap yang membahasnya. Loris Reggiani bilang, saya itu sebenarnya fans Mark Marquez sebelum tahun 2015. Tapi sampai 2015 saya mulai berpikir bahwa nampaknya karakter dia itu memang terlihat di sana dan itu tetap masih terbawa-bawa sampai sekarang. Bagi saya, Mark Marquez sudah mendiskualifikasi kelelakiannya di Sepang 2015 karena menurut saya mustahil dia ditendang. Logikanya ya memang mustahil dia ditendang, kecuali yaitu kepus itu adalah kaget. Jadi no kontak sama sekali karena memang Bebe Vale bilang gak ada kontak karena harga diri dia, dan dia tahu bahwa kalau dia minta penalti dan Bebe Vale kena penalti, maka Bebe Vale nggak bakal diurdun. Dia tahu itu sudah pasti. Jadi dia bilang lihat aja kakinya, dia nggak bilang di kick sama sekali. Bahkan di interview pun kalian mau putar balik ujung kiri ujung kanan, dia cuma bilang mempush, mendorong, tapi tidak mengkick. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan dibilangnya itu mendorong, mempush, bukan ngekick. Jadi memang gak pernah ada kick itu, tetapi cuman ada push. Ibarat kata kalau lu mau ngeprank orang terus tiba-tiba lu diprank balik. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi otomatis lu preventif karena lu gak nyangka bahwa dia akan melakukan manuver seperti itu. Itu yang terjadi sama Mark Marquez. Tetapi gak ada kontak, gak ada kick sama sekali. Makanya gue bilang tidak akan ada rekonsiliasi sampai Mark Marquez mengakui apakah benar dia ditendang, apakah memang ada kontak, dan kenapa dia meminta penalti itu ke RD padahal dia tahu itu nggak ada kontak. Di saat yang sama ketika di Asen dia kena tendang yang beneran kena tendang oleh Fabio Quartararo di Asen kemarin, dia bilang itu pun kalau saya jatuh itu saya yang salah. Ya emang bener. Karena kan kondisinya Quartararo udah nyalip dia. Di Sepang juga Bebe Vale udah nyalip dia. Jadinya menurut lo
Karena dia niatnya mau ngerjain Bebe Vale dan tiba-tiba Bebe Vale manuver kakinya. Sebenarnya juga nggak ada maksud buat nendang dia, cuman buat memperbaiki kakinya yang slip, dan itu pun cuma 1 detik. Kecuali kalau dia 2 detik taktuk-taktuk, nah itu kelihatan. Lo cuman keletek gitu, kan aneh. Nah masalahnya adalah ABR kelas dewa, Mike Webb bilang, oh kakinya Valentino Rossi melakukan sesuatu, dan jatuhlah penalti. Jadi iya, sebenarnya yang membuat rekonsiliasi ini sulit adalah karena kebenaran tidak dibicarakan. Kalau kebenarannya sudah terungkap, apakah memang benar dia ditendang, beneran ditendang dan ada kontak di sana, baru clear. Kalau nggak ada kontak fisik di sana dan nggak ada tendangan di sana, kamu sudah pergi tantrum ke RD bahwa oh gue jatuh gara-gara dia, padahal nggak ada juga ditendang, nggak ada juga diapa-apain, cuman dipus itu gara-gara kaget juga. Udah gue bilang, kalah Jurdun gara-gara crash, kalah Jurdun gara-gara kalah battle, sama kalah Jurdun gara-gara penalti itu beda, Kak. Nah, gara-gara tudingan, Marc Marquez bilang bahwa kakinya Bebe Vale itu ngepush rem depan dia. Kan Honda itu sampai buang bicara, bilang bahwa pengen memperlihatkan telemetri untuk menunjukkan bahwa kakinya Bebe Vale nyangkut di stang rem dia. Pada akhirnya, seminggu kemudian dibatalkan atas nama kerahasiaan. Padahal menurut gua emang gak ada bukti aja. Emang gak ada bukti. Dari mana ceritanya bisa nekan rem kakinya Bebe Vale dalam waktu 1 detik? Nggak mungkin lah. Karena kan bicaranya si Culas Marc Marquez itu bilang, oh dia ngepush lengan saya dan ngepush rem depan saya. 2 barang loh sekaligus itu yang kena kakinya Bebe Vale dalam waktu 1 detik. Masuk akal nggak menurut lo? Ya enggak lah. Cuman ya gitulah, karena RD-nya juga ABR tingkat dewa ditambah dengan Honda. Zaman waktu itu si Supo kalau nggak salah ya kan, masih yang ribet banget. Jadinya ya Honda pada akhirnya, kemarin kan gue bertanya-tanya, ini kenapa sih para ridernya pada cedera semua? Ya Luca Marini cedera, ya Somkia Chandra cedera, ditambah dengan Takaki Nakagami cedera, Iker Lecuona cedera juga. Karena pada akhirnya tim Honda itu harus turun cuma dengan 2 rider di Suzuka 8 Hours. Jadi kan aturan pertamanya yang turun itu adalah Takumi Takahashi dengan Johan Zarco dengan Luca Marini. Terus Luca Marini cedera akan digantikan oleh Iker Lecuona. Nah Iker Lecuona cedera juga, jadinya ya sebenarnya bakal ditunjuk adalah Xavi Vierge. Sayangnya kan kemarin udah gue bilang, gue tuh agak ragu Xavi Vierge ini bisa turun apa enggak, karena gue dengar dia itu bakal didepak dari WSBK. Gua nggak tahu apakah bener atau enggak. Tetapi ya pada akhirnya beberapa hari sebelum Suzuka X Hours dimulai itu diumumkan oleh Honda bahwa mereka hanya akan turun dengan 2 rider selama 8 jam balapan. Karena Xavi Vierge itu katanya nggak bisa ikut balapan, menurutnya mereka itu karena masalah prosedural. Kemungkinan karena dia nggak sempat ikut uji coba Suzuka X Hours sebelumnya. Jadi penyelenggara menganggap bahwa dia kurang memenuhi syarat karena dia sama sekali nggak tahu sirkuitnya Suzuka seperti apa. Mereka butuh rider yang paling enggak sudah pernah uji coba. Ya paling enggak 1 kali, karena kan mereka ada 2 kali uji coba ya kan. Karena uji coba pertama Luca Marini cedera, Iker Lecuona karena udah pernah juga ikut tahun lalu, sebenarnya dia udah bisa tanpa uji coba pun bisa. Nah masalahnya adalah Xavi Vierge nggak pernah. Jadi menurutnya Honda ya secara prosedural dia nggak memenuhi syarat. Jadilah Zarco sama Takahashi itu yang cuman berdua selama 8 jam. Lu bisa bayangkan kalau kalian nonton streamingnya Suzuka X Hours kemarin, banyak orang yang menaruh respect kepada Zarco, dan gue bilang dia jadi bintangnya di sana karena dia cuman berdua Kak, cuman sama Takumi berdua doang. Itu pun dia berhasil cetak pole position dengan rekor baru, ditambah dengan dia berhasil menjuarai Suzuka X Hours meskipun cuma 2 orang. Jadi kalian bisa bayangkan itu Suzuka kemarin, kalau kalian nonton live streaming itu yang panasnya luar biasa. Rider itu sampai bilang sebenarnya bukan masalah motornya yang menjadi masalah untuk mereka, itu yang panasnya minta ampun, itu sampai 34 derajat Celcius. Itu cuman cuaca di luar, lu pakai segala macemnya. Kalau lu udah pakai helm, udah pakai laser, itu lebih panas lagi di dalam, udah kayak udang rebus Kak. Jadi beberapa rider itu banyak yang crash. Sempat ditanya, para bule-bule sih biasanya itu yang bilang bahwa sebenarnya yang menjadi tantangan itu bukan masalah motornya atau masalah lamanya di atas motor, bukan. Yang menjadi masalah itu adalah panasnya. Itu saking panasnya, Anda sulit bernafas, dan di saat tertentu Anda merasa bahwa Anda sulit berkonsentrasi, dan itu yang membuat Anda mudah crash. Nah ini yang membuat Zarco itu sangat dipuji karena dia ini kan dari Perancis yang daerahnya nggak sepanas Suzuka.
Ditambah lagi dia bukan rider yang familiar dengan Suzuka, meskipun ya tahun lalu dia sudah ngider di sana, tapi ini kan dia cuma berdua sama Takumi. Dan di sisi lain dia juga dipuji karena dia berhasil menghemat bahan bakar. Jadi kan kalau Suzuka X-Hours itu bahan bakarnya dijatah. Jadi katanya kalau dia yang pegang motor, somehow bahan bakar itu hemat katanya. Jadi ya gue nggak tahu petinggi Honda akan beri hadiah apa untuk dia, tapi gue rasa tahun depan dia akan menggantikan Joan Mir. Ya memang faktanya dia sudah dekat sama Sekinelo, tapi menurut gue ada kemungkinan dia dipindahkan untuk menggantikan Joan Mir, dengan mungkin dia bisa nego sendiri gitu siapa yang akan menggantikan Papi Peripuik. Kemungkinan kalau itu Sekinelo yang menggantikan Papi Peripuik kan bisa juga ya kan, yang membuat dia merasa nyaman. Kenapa enggak? Karena gue tahu dia akan menjadi kesayangannya Honda luar biasa. Selain Luca Marini. Jadi gue ucapkan selamat untuk Johan Zarco. Nah, Papa Pip, apa kabar Jack Miller? Dia berhasil finish di belakangnya Johan Zarco. Kalau nggak salah gapnya sekitar 30 detikan. Itu pun sebenarnya kalau menurut gue agak-agak licik sih caranya. Jadi sebenarnya kayak gini. Kalau kalian nonton 1 jam terakhir, itu keluar safety car. Gue nggak tahu apakah karena ada crash yang parah atau gimana. Safety car-nya keluar. Dan kalau udah safety car keluar, artinya para rider yang ada di pit lane itu nggak bisa keluar, ditambah lagi yang lain itu nggak bisa nyalip yang sudah ada di track. Nah, kasusnya ketika safety car keluar, si Takahashi itu masuk ke pit gantian sama Johan Zarco. Pikirannya mungkin bahwa safety car itu cuman bakal 1 lap doang ngidernya, nggak taunya ada 2 lap apa 3 lap, ding lama banget itu safety car. Jadinya gap antara Takahashi dengan Locatelli, Takahashi sebelum masuk ke pit itu adalah 1 menit 30 sekian detik kalau nggak salah, itu lumayan lama. Dan karena Takumi Takahashi masuk ke pit, sebenarnya Zarco udah cepet-cepet, tapi ditahan Kak di pit lane karena safety car lagi ngider di luar. Jadinya Locatelli itu sempat memimpin balapan dan Zarco itu tertinggal sekitar 30 detik apa 40 detik di belakang. Itu kalau Locatelli nggak masuk ke pit, itu bakal Yamaha yang menang sebenarnya. Tapi ya karena dia sudah waktunya untuk kembali ke pit, karena Jack Miller yang ditugaskan untuk mengakhiri balapan, jadinya ya Zarco untungnya juga sempat coba mengejar Locatelli. Dan pada akhirnya karena Locatelli masuk ke pit lagi untuk gantian sama Jack Miller, Zarco kembali memimpin balapan dan Jack Miller berhasil mengejar meskipun ya selisihnya jadinya ketinggalan 40 detik dan berhasil dipertipis gapnya menjadi 30 detikan. Kalau nggak salah lumayan mengejar juga sih si Jack Miller, tapi ya seperti itulah. Intinya yang penting nggak kena penalti kayak tahun lalu. Tahun lalu kalau nggak salah Nakasuga kena penalti gara-gara dia masuk ke pit lane lebih cepat dari waktunya apa gimana gitu, gua nggak tahu. Karena kondisinya waktu itu adalah bahan bakarnya kalau nggak salah habis, jadi dia harus cepat masuk ke pit lane lebih cepat, jadinya mereka kena penalti. Nah, tahun ini untungnya nggak ada penalti. Nah, posisi ketiga diraih oleh Suzuki yang sempat drama sama tim Honda yang kalau nggak salah ada Kuni di situ. Untungnya karena drama safety car, makanya gue bilang ini safety car kayaknya agak-agak licik deh. Karena mereka berhasil mengocok ulang kartu, jadinya Yamaha sempat memimpin dan di saat yang sama Suzuki akhirnya bisa mengungguli timnya Honda yang Kuni yang jadi pembalap penutupnya. BMW sendiri kalau nggak salah finish P5 dan itu ditutup oleh Michael van der Mark. Kemudian BMW lainnya juga finish di P6 ditutup oleh Loris Bas. Jadi sebenarnya lumayan rame loh ya kemarin karena banyak rider-rider superbike yang nongol. Ada juga rider Moto2 ditambah dengan Jack Miller dan Johan Zarco sebagai rider MotoGP. Jadinya lumayan rame lah sebenarnya kemarin seri ke-46 mereka. Nah, apa kabar Ducati? Nah loh, Ducati ini nih yang jadi masalah. Ducati itu cuma turun 1 tim. Lu bayangin BMW aja turun sekitar 3 atau 4 tim kalau nggak salah. 5 tim ding. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sementara Ducati itu cuma turun 1 tim. Itu pun tim satelit ya, meskipun ya di backup dari pabrikan Ducati juga. Tapi cuma 1 tim. Nah, masalahnya adalah Michael Strotter kalau nggak salah itu crash. Ya udah gue bilang dia kepanasan dan agak sedikit kurang konsentrasi dan dia tabrakan dengan rider lain. Kalau nggak salah gue nggak sempat juga lihat replaynya, tapi yang jelas mereka berdua crash di situ. Nah, masalahnya adalah setelah motornya diperbaiki, nah keluarlah Mizuno kalau nggak salah yang keluar. Nah, ketika dia keluar ke track ya motornya trouble, balik lagi lah ke pit. Jadinya ya makin ke belakang. Kalau nggak salah mereka finishnya di urutan 30 kalau nggak salah ya. Itu cuma sebiji-bijinya. Nah, Aprilia juga turun untuk pertama kalinya, tapi mereka turun di kelas super stock kalau nggak salah SST. Kalian bisa lihat itu Aprilia ting-ting. Dia finish kalau nggak salah di posisi 19.
Ini mereka sempat crash 1 kali tapi nggak ada masalah lagi setelah itu, jadi ya lumayan lah. Sementara kasusnya Ducati itu ya memang crashnya cuma 1 kali tapi ada trouble dengan motornya, jadi balik lagi ke pit, jadinya 2 kali masuk pit untuk perbaikan. Jadinya memang beda lah, makin banyak waktunya mereka tertinggal, kurang lebihnya seperti itu. Jadi total sebenarnya ada sekitar 40 apa 45 tim yang ikutan. Itu sebenarnya rame juga loh kalau menurut gua, cuman ya ampun panasnya. Jadi gue ucapkan selamat untuk Zarco yang berhasil flip back lagi kemarin di atas podium, merayakan kemenangannya yang kedua untuk Suzuka 8 Hours. Jadi dia bilang pokoknya habis Suzuka gue mau pulang tidur. Dia capek banget, luar biasa capek. Jadi ya wajar sih, Honda itu wajib kudu harus kasih dia bonus banyak banget itu. Karena untuk pembalap MotoGP ikutan Suzuka itu sebenarnya ada risiko cedera juga. Meskipun ya menurut gua ada juga beberapa yang bilang kenapa sih rider MotoGP harus ikut Suzuka? Sebenarnya nggak harus, tapi menurut mereka itu juga semacam have fun mereka untuk menguji ketahanan mereka bawa motor dalam waktu lama. Kemudian kalian bisa lihat bahwa kalau kalian punya rider MotoGP, kalian tahu bahwa mereka punya skill meskipun dengan motor yang biasa-biasa aja, itu ternyata memang lebih baik daripada yang rider non MotoGP. Kenapa? Karena mereka tahu limit motornya di mana. Jadi Jack Miller kemarin sempat crash juga di tikungan 1, yang sebenarnya gue penasaran ini tikungan 1 yang bikin parah crashnya Luca Marini itu seperti apa. Ya kalian bisa lihat itu crashnya kalau kalian sempat lihat videonya beredar di Instagram. Itu yang emang pendek banget run off-nya. Dan untungnya Jack Miller itu crashnya dalam kondisi yang meskipun kecepatannya tinggi karena itu kualifikasi, badannya itu berhenti meluncur tepat sebelum pembatas sirkuit. Sementara motornya udah nyebrang keluar, Kak. Rusak total. Jadinya ya dia bilang untungnya Locatelli berhasil menyelamatkan lap position kami. Jadinya mereka harus start dari posisi kedua, tapi untungnya berhasil. Dan dia bilang saya itu alih-alih ditanya soal gimana lap saya, malah ditanya kamu baik-baik aja apa enggak. Well, untungnya saya nggak masalah, semuanya baik-baik saja, nggak ada yang cedera. Untungnya mungkin sedikit memar tapi nggak masalah lah ya. Dan untungnya juga saya berhasil berhenti meluncur tepat sebelum tembok pembatas. Jadi ya memang seperti itulah. Kalian bisa lihat kalau Luca Marini yang pakai itu motor kemungkinan, udah gue bilang kemungkinan dengkulnya nyangkut, habis itu dia high side. Lututnya kan yang parah kemarin, jadi kemungkinan dengkulnya nyangkut, habis itu dia jumpalitan dan nabrak pembatas. Karena memang sependek itu run off-nya. Jadi kemarin ya Jack Miller juga senang karena ini pertama kalinya dia ikut Suzuka 8 Hours dan sudah pasti dia bakal diperpanjang. Si Pip juga udah lama gue nggak lihat nongol juga. Dia sempat cium papanya di podium. Jadi lumayan rame. Nah, ngomongin soal BMW, Michael van der Mark. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi dari ranah Superbike. Katanya BMW menawar Maverick Viñales untuk menggantikan Toprak dengan gaji 3 juta euro per tahun. Jadi sebenarnya katanya BMW itu berencana untuk mencari penggantinya Toprak, sebenarnya Danilo Petrucci. Rider bike itu sebenarnya ditawari. Dan Petrucci juga sebenarnya bilang, ya saya sebenarnya agak berat sih berpisah sama Barni karena mereka ini adalah seperti keluarga saya, tapi nampaknya sudah bukan waktunya lagi untuk saya memperpanjang kontrak karena saya juga harus meningkatkan diri dan mereka juga sudah waktunya untuk menerima orang baru. Saya harus mengucapkan selamat tinggal pada Barni, cuman dia belum mengumumkan bakal kemana. Nah, BMW gercep nawarin dia gaji 500.000 euro, Kak. Karena kan masih ingat nggak waktu dia pindah dari Ducati ke KTM di MotoGP, dia dapat gaji 300.000 euro. Nah, waktu dia balik lagi ke Ducati, itu gajinya turun drastis, Kak. Nah, sekarang BMW menawari dia 500.000 euro. Sayangnya Ducati juga gercep. Kita sih nggak bisa gaji lu banyak-banyak kan. Udah gue bilang, Ducati juga bukan pabrikan kaya raya. Jadi ya wajar lah kalau perkara sponsor yang kita bahas di live podcast colongan kemarin itu bikin ngamuk papi peri gigi ya kan. Jadi Ducati juga tahu ternyata dia punya rider diincar sama BMW. Nah, ditawari lah posisi teammate-nya Bulega untuk menggantikan Alvaro Bautista. Ya jelas lah Petrucci mau. Kenapa? Karena dia memang sangat dekat dengan Ducati dan dia sangat akrab dengan Ducati. Jadi ya gosipnya dia akan lebih memilih untuk menjadi teammate-nya Bulega daripada menerima tawarannya BMW. Nah, gara-gara itu jadinya BMW gercep juga menawari Maverick Viñales gaji 3 juta euro untuk menggantikan Toprak. Gosip berhembus sepoi-sepoi, mereka juga in case kalau misalnya Petrucci berubah pikiran dan mau menerima tawaran mereka, katanya Michael van der Mark yang bakal didepak. Tapi kalau gue lihat
lihat dari posisinya Michael van der Mark yang finish sebagai BMW terbaik di Suzuka 8 Hours, ini kayaknya bakal perpanjang juga sih Michael van der Mark. Jadinya hanya satu seat mereka yang kosong, dan menurut gua kalau memang Maverick Vinales nggak mau menerima tawaran dari BMW, maka ya mau nggak mau Aron Canet. Gua nggak tahu apakah Aron Canet juga tertarik untuk menggantikan Petrucci di Barni, karena setahu gua dia kalau bisa pakai Ducati, cuman kalau BMW tawari gaji lumayan gede ya kenapa enggak, ya kan? Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, ngomongin soal KTM, kenapa Maverick Vinales itu ditawari oleh BMW? Karena gosip hembus sepoi-sepoi Bajaj kembali memikirkan apakah mereka akan tetap ada di MotoGP tahun 2027. Meskipun CEO-nya bilang ya ini kita ada di MotoGP itu karena kita mau bertahan, tapi nampaknya Rafiq Bajaj yang adalah bosnya Bajaj Auto itu gosipnya tidak mau mengakuisisi opsi penjualan saham yang pernah dia tanda tangani dengan Stefan Pierer beberapa bulan lalu sebelum dia memberikan utang kepada KTM sebesar 850 juta euro. Jadi kan kemarin KTM itu mendapat pinjaman dana 850 juta euro dari Bajaj untuk membayar semua utang jatuh temponya mereka, 30% kalau nggak salah. Tetapi gosipnya itu ditandatangani dengan opsi saham. Jadi Stefan Pierer bersedia menyerahkan sebagian besar sahamnya kepada Bajaj kalau 850 juta euro ini nggak dibayar. Gua nggak tahu berapa jangka waktunya, karena katanya kontrak opsi saham itu juga nggak ada tanggalnya. Jadi bunganya kalau nggak salah dikenakan sekitar 12%, 10-12%, buset, rentenir juga kak. 10-12% kepada KTM, kepada Stefan Pierer, dan itu kalau menurut gua hampir bisa dipastikan akan sulit juga dibayar oleh Stefan Pierer. Tetapi gosipnya Rafiq Bajaj tidak berniat menggunakan opsi saham itu, dan kalau dia tidak berniat untuk menggunakan opsi saham itu artinya dia kemungkinan tidak mau menggelontorkan dananya untuk tahun 2027 bagi KTM. That's the problem is karena dia belum resmi mengakuisisi sahamnya Pierer. Jadi tahun 2027 nanti belum tentu mereka yang masih menjadi pemegang saham atau mereka masih tetap menalangi dana-dana yang diperlukan oleh KTM, ya kan? Jadinya ya meskipun Maverick Vinales adalah salah satu pemegang saham, ya belum tentu dia akan tetap di sana. Nah masalahnya adalah BMW juga nggak akan menunggu tahun 2027 untuk Maverick Vinales. Jadinya tahun depan dia diminta untuk putus kontrak dari KTM. Lalu pindah ke sini kita gaji 3 juta euro per tahun. Nah kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ya kita lihatlah nanti apakah Vinales cukup tertarik atau enggak, karena gosip berembus sepoi-sepoi kecil kemungkinan dia akan naik ke tim pabrikan. Kenapa? Karena bahkan Dorna pun itu gosipnya gimana caranya supaya Pedro Acosta itu menyelesaikan kontraknya dengan KTM sampai 2026. 2027 lain cerita, yang penting selesai dulu 2026 dengan KTM. Makanya Morbidelli itu diperpanjang di VR46 karena dia itu adalah rider penting untuk GP Brasil. Satu, yang kedua itu adalah seatnya tim satelit. Jadi kalau Dorna mau memaksakan Pedro Acosta pindah ke Ducati, itu harus pakai seat jatah dari pabrikan, dan itu adalah seatnya di Gian Antonio. Dan itu susah karena kan di Gia masih ada kontrak juga. Nah Morbidelli jelas nggak bisa dilepas. Jadi ada itu Giorno ABR yang lain nih yang bilang bahwa katanya Valentino Rossi itu sedang dalam dilema karena sedang mempertimbangkan apakah dia akan tetap loyal pada Morbidelli atau menyerah kepada tekanan Dorna dan tekanan media. Satu, Dorna itu justru nggak mau Morbidelli dilepas. Yang kedua, Uci udah bilang, Nieto juga udah bilang, kami punya 2 rider di bawah kontrak untuk tahun depan. Itu artinya Morbidelli sudah diperpanjang. Nah, media yang menekan Bebe Vale yang dia maksud ini media mana? Nggak ada yang berani nekan karena dia tahu itu haknya satelit. Ya, kecuali media yang dia maksud adalah media ABR. Wah, ampun Jono yang satu itu. Nah, ngomongin soal Ducati, kita bahaslah Papi Tardosi. Gosip berhembus sepoi-sepoi dia juga akan pensiun. Jadi kalau di Sachsenring kemarin, gosip bahwa Papi Prigici itu bakal pensiun dan Savin itu sedang acting untuk menggantikan posisinya ketika di Sachsenring. Nah, Papi Tardosi gosipnya itu bakal pensiun dan nama yang masuk listnya Ducati adalah siapa? Gino Borsoi. Yap, manajernya tim Pramac. Kenapa? Karena nampaknya Ducati juga mengendus perpecahan antara Gino Borsoi dengan Papi Prigici. Seperti yang kalian tahu, Pramac ini pindah ke Yamaha itu di zamannya Papi Prilin Jarvis. Jadi ketika pindah ke eranya Papi Prigici,
Nampaknya tidak semua orang merasa nyaman dengan caranya Pavesio mengatur tim ini. Jadi Gino Borsoi itu sempat ditanya soal peluang dia menggantikan Papi Tardosi. Jadi dia bilang, ya setahu saya Gigi Dalinya dan Tardosi itu punya kontrak tahun depan. Saya nggak tahu kalau tahun 2027, tapi tahun depan itu mereka masih ada kontrak. Jadi kayaknya kecil kemungkinan saya menggantikan mereka tahun depan. Tapi ya kita nggak tahu masa depan seperti apa. Nah, ditanyalah dia perkara line up rider. Nah, ini nampaknya dia udah mulai, ya seperti biasa lah. Udah gue bilang kan dia ini agak nggak suka seolah-olah Pavesio itu membuat keputusan sendiri soal line up rider. Dan ujung-ujungnya malah ngelemparnya ke dia ternyata. Jadi kemarin karena sudah diumumkan Toprak, pada akhirnya kan udah gue bilang sebenarnya Pavesio itu mau mendepak Oliveira. Nah, masalahnya Oliveira kan masih ada kontrak. Nah, Gino Borsoi kan udah bilang nggak bisa kalau rider masih ada kontrak terus dicari-cari hal soal mau didepak. Karena ini baru tahun pertamanya. Kecuali kalau ini tahun keduanya, lo mau depak ya nggak masalah. Nah, ini tahun pertamanya loh di Yamaha, ya wajar lah dia adaptasi. Jadi menurutnya Gino Borsoi akan sulit untuk mendepak Oliveira, dia juga nggak suka. Nah, sementara Jack Miller sudah tahu dia pasti akan diperpanjang karena dia mau memperpanjang memang Jack Miller. Jack Miller sendiri sudah bilang dia nggak mau mendepak Alex Rins karena dia pengen tetap di Pramac. Karena kan dia tahu ini nggak bisa dibongkar-bongkar kayak gitu semaunya. Nah, kemarin kan ditanya ke Pavesio. Jadinya Pavesio siapa yang mau dipilih antara Oliveira dengan Jack Miller untuk mendampingi Toprak Razgatlioglu, karena kan dia tahu dia nggak bisa mendepak Alex Rins. Nah, tahu nggak Pavesio bilang apa? Oh ya, itu terserah pada Pramac, terserah mereka mau pilih rider mana untuk menemani Toprak. Ya nggak bisa kayak gitu. Jadinya kan semua orang bertanya pada Borsoi, lu milih yang mana? Tahu nggak Borsoi bilang apa? Lah, kan dia sudah menentukan Toprak bakal ke Pramac, ya artinya sisanya dia tentukan siapa yang akan menemani. Karena sebenarnya itu adalah hak dia. Meskipun dia bilang itu adalah hak saya, ya percuma juga karena kan lu udah menentukan Toprak bakal masuk. Nah, kalau udah kayak gitu ya artinya logikanya ya Jack Miller yang harus didepak karena dia sudah habis kontrak. Karena saya pada dasarnya ingin menghormati semua kontrak yang sudah ditandatangani. Artinya sebenarnya dia nggak mau depak Oliveira, tetapi mau nggak mau harus mendepak Jack Miller karena Jack Miller yang habis kontraknya. Kalau mau didepak-depak ya berdasarkan kontrak, bener nggak? Tetapi ya karena Pavesio sudah ujuk-ujuk pengumuman sama Toprak kan jadinya Borsoi bilang, oh ya berarti itu kan terserah dia karena dia yang udah menentukan duluan ridernya. Jadi ya terserah Yamaha bukan terserah saya. Tapi kalau memang Pavesio bilang terserah saya ya begitulah. Ya udah apatis kak. Nah, ngomongin soal Pramac dan Pavesio, gosip berhembus sepoi-sepoi. Ternyata manajernya Toprak, Kenan Sofuoglu, itu gosipnya berencana untuk menjadikan Pramac sebagai sarangnya rider Turki. Kenapa gue bilang sarangnya? Karena gosip berhembus sepoi-sepoi. Dia berencana untuk membawa Chan Oncu dan saudaranya Deniz Oncu untuk bergabung di Pramac Moto2. Kalau kalian udah ngintil gua lama banget, kalian pasti tahu bahwa Deniz Oncu ini punya saudara kembar namanya Chan Oncu. Mereka sempat nongol kalau nggak salah waktu Red Bull Rookies dulu kalau nggak salah ya, zaman-zamannya dulu banget. Waktu itu muka mereka itu sama persis waktu dulu banget. Sekarang udah beda. Mungkin karena udah besar-besar kan. Jadi yang satu udah pakai kumis, udah pakai janggut, yang satu bersih, celing-celing bling. Jadi gosipnya Kenan Sofuoglu itu berencana untuk membawa Chan Oncu dari Super Sport ke Moto2 untuk bergabung dengan saudara kembarnya Deniz Oncu di bawah Yamaha Pramac Moto2. Gosipnya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Pavesio turun tangan. Kenapa? Karena Pavesio yang ada di belakangnya Toprak punya keputusan kemarin kan. Jelas bukan kerjanya Borsoi, karena Borsoi jelas nggak ada hubungan sama Sofuoglu. Sudah pasti. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya Sofuoglu itu lagi cari cara gimana caranya supaya Pavesio itu bisa menyetujui Chan Oncu untuk bergabung ke Moto2 untuk bersama dengan saudaranya Deniz Oncu. Kemungkinan kalau nanti naik ke MotoGP, nah itu bakal jadi kayak Marcus Brothers gitulah katanya, but who knows. Tapi itu gosip berhembus sepoi-sepoi di luar sana karena gegara gosip soal KTM ini, katanya sih Deniz Oncu itu minta naik gaji. Katanya manajernya sih yang bilang minta naik gaji. Nah, KTM kan lagi ada masalah keuangan, jadinya gosipnya kalau nggak dinaikin gajinya Deniz Oncu, dia berencana untuk pindah ke Mark VDS, di mana Jack Dixon gosipnya akan pindah ke WSBK ke Yamaha kalau nggak salah.
menemani Andrea Locatelli untuk mendepak Jonathan Rea. Jadi Jack Dixon itu bakal ke Yamaha menggantikan Jonathan Rea, artinya kosong kan seatnya Marc VDS. Nah, Denis Oncu ditawari untuk bergabung dengan gaji yang lebih tinggi. Itu katanya Kenan Sofuoglu minta naik gaji ke KTM. Kalau nggak dikasih ya dia akan pindah ke Marc VDS. Tetapi ide besarnya adalah menggabungkan para rider Turki ini di Pramac. Ya Can Oncunya, ya Denis Oncunya, ya Topraknya. Sebenarnya ada lagi satu sih anaknya si Kenan. Gue lupa namanya siapa, itu juga rider Turki. Bla 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 Sofuoglu gitu. Cuman kayaknya belum memenuhi syarat untuk masuk ke ranah World Championship MotoGP. Jadi katanya sih Can Oncu yang mau ditarik bareng sama Denis Oncu, katanya sih begitu. Tapi ya kita lihatlah. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu ini pendek apa panjang, tapi kayaknya nggak panjang sih mestinya karena perintilannya doang yang panjang. See you next time guys, bye bye.